Ini kan komiknya emang demografisnya itu ditunjukkan buat para lelaki ya. Dan gua rasa sih dari gambar dan desain karakternya aja emang udah menarik perhatian banget. Mona adalah murid perempuan yang sering menunjukkan pesonanya ke semua orang. Semua orang pun suka padanya, tapi ada satu murid yang tidak terpengaruh, yaitu Kuroiwa Medaka, seorang murid pindahan. Mona yang selalu menunjukkan pesonanya kepada Medaka selalu diabaikan oleh Medaka, dan malah Medaka bilang untuk jauh-jauh dari dia. Ternyata Medaka ini adalah seseorang yang berasal dari kuil, dan saat ini dia sedang melakukan pelatihan untuk menjadi biksu. Selama ini, bahkan Medaka belum pernah punya pacar ataupun teman dekat wanita. Medaka sebenarnya sempat tergoda dengan pesonanya Mona, tapi Medaka menguatkan hatinya dari nafsu dunia karena Medaka dituntut untuk tetap bersih dan suci, tidak ada kata pacaran di hidupnya. Mona terus berusaha agar Medaka terpesona dengan dirinya. Saat mereka berdua ada di ruangan UKS yang sepi, Mona pun akhirnya memakai jurus terakhirnya, yaitu memancarkan pesona daya tarik seksualnya. Wajah Medaka perlahan mulai memerah, namun Medaka langsung menguatkan hatinya lagi. Mona yang sudah frustasi memakai cara terakhirnya, yaitu membuka sebagian atasannya. Medaka masih menguatkan hatinya. Di saat itu, Mona tersandung dan Medaka pun menolongnya. Wajah Medaka akhirnya memerah dan dia langsung pergi dari ruangan itu. Tapi di saat itu pula, hati Mona berdebar kencang. Keesokan harinya, Mona merasa malu untuk menatap Medaka. Dia merasa seperti dia mulai jatuh cinta dengan Medaka. Lalu Mona pun termotivasi untuk membuat Medaka jatuh cinta kepada dirinya. Nah, jadi itu cerita Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Sujinai, atau yang dalam judul Inggrisnya, Medaka Kuroiwa is impervious to my charms. Kedepannya tentu aja Mona ngelakuin berbagai macam cara lain agar si Medaka bisa suka sama dia. Tapi Monanya sendiri juga makin lama dia makin ngerasa suka sama Medaka, dan Medaka juga makin lama makin luluh. Terus di pertengahan cerita nanti ada tambahan karakter utama yang akan jadi saingannya Mona, namanya Asahi Sounan. Kalau si Asahi ini malah udah suka sama Medaka dan dia juga akan ngelakuin berbagai macam cara agar bisa pacaran sama Medaka. Jadi bisa dibilang kedepannya jadi cinta segitiga ya. Sekarang gua akan review komik ini dari chapter 1 sampai 51. Sampai chapter itu aja karena chapter 51 itu pas suatu arc berakhir. Jadinya gue reviewnya enak aja gitu. Ada awalan, tengah, akhir. Pas gue buat video ini sudah ada 60 chapter, tapi dari chapter 52 ke 60 itu udah mulai arc baru. Jadinya gue mikir untuk review chapter 52 ke atas itu nunggu arcnya selesai dulu aja supaya enak reviewnya. Oke, langsung aja kita menuju review. Komik ini bisa dibilang sedikit dewasa ya, karena Monanya sering banget pakai sex appeal-nya dia buat narik perhatian si Medaka. Dan bukan Mona aja, si Asahi juga begitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih, karena karakter si Medaka itu biksu yang lagi dalam pelatihan. Jadinya ya ada kontras dari karakter utamanya. Menurut gue pribadi sih, ceritanya emang lebih menarik kalau ada kontras di antara karakter utamanya. Di cerita ini juga sudut pandangnya kebanyakan dari si Mona daripada Medaka. Jadinya pembaca juga pasti akan merasa lebih dekat sama Monanya daripada Medakanya. Gua sih nggak masalah sama hal ini. Karena karakter Monanya sendiri juga nggak ngebosenin kok. Sebenarnya kalau ditanya apa yang spesial dari karakter Mona ini, gue sih bakal bilang nggak ada yang spesial ya. Tapi kalau ditanya jeleknya karakter Mona ini di mana, gue pasti bakal bilang nggak ada jeleknya. Karena walaupun nggak ada yang menonjol banget dari karakternya, tapi dari karakteristiknya, motivasinya, tujuannya, dialognya, perkembangan karakternya, sampai desainnya, semuanya bagus menurut gue. Jadi secara keseluruhan, ini yang gue maksud dari karakter Monanya itu nggak ngebosenin. Terus kalau karakternya Medaka lumayan menarik sih. Jadi di beberapa chapter juga diliatin kalau dia bisa ngelakuin aksi-aksi yang menarik simpati pembaca. Terus dia juga sebenarnya bisa berinteraksi dengan wanita secara normal. Dan hasrat terpendamnya juga ya dia mau punya pacar. Tapi semua ini kehambat karena dia didoktrin bahwa percintaan itu dilarang di hidupnya. Jadinya makin lama karakter Medaka juga berkembang. Dia semakin lama semakin membuka hatinya. Walaupun dari chapter 1 sampai 51 itu perkembangan karakter Medaka juga nggak terlalu drastis. Kalau untuk Mona, ya bisa dibilang perkembangan karakter dia lumayan drastis. Sebenarnya pembaca juga pasti tahu kemana arah perkembangan karakter Mona dan Medaka ini. Tapi walaupun tahu juga menurut gue di tipe cerita kayak gini itu nggak jadi masalah. Terus nih, kan di pertengahan dikenalin karakter Asahi, saingannya Mona. Kalau dari introduksinya gue kurang suka ya, soalnya serasa kayak tiba-tiba aja gitu. Ada orang yang suka sama Medaka dan langsung jadi saingannya Mona. Gimana ya, jadi kayak semuanya terjadi terlalu cepat gitu. Menurut gue sih masih perlu dikasih backstory lagi si Asahi ini. Apalagi dia jadi salah satu karakter utama. Sebenarnya gue ada suka dan enggaknya juga dari kemunculan Asahi ini. Enggaknya itu ya karena gue masih mau lihat duel antara Mona dan Medaka itu. Kalau dijadiin cinta segitiga, jadinya ya agak sedikit ngelantur aja dari cerita awalnya. Karena kemunculan Asahi ini kan ada di chapter 16. Jadinya ya gua rasa masih terlalu cepet lah buat dijadiin cinta segitiga. Dan sukanya itu karena karakter Asahi kayak ngasih bumbu baru buat ceritanya. Apalagi karakter dia juga bukan tipe yang ngeselin gimana gitu. Jadi dia juga bisa narik simpati pembaca. Secara kualitas ceritanya juga menurut gua nggak menurun kok semenjak kemunculan Asahi.
Cuma ya buat membaca yang ngarepin biar ceritanya tetap antara Mona sama Medaka aja, pasti kecewa sih. Sampai chapter 51 ini, untuk karakter sekundernya udah lumayan banyak ditonjolin juga. Kalau di awal-awal sih emang kerasanya karakter sekundernya itu nggak penting. Cuma makin lama karakter sekundernya makin ikut ke dalam plot utamanya. Jadi ceritanya juga kerasa lebih seru. Tapi tetap sih, sampai chapter 51 itu sudut pandang ceritanya tetap kebanyakan dari Mona. Kalau dari plot utamanya, sebenarnya masalah gue cuma satu sih. Yang seperti gue bilang, si Asahi ini munculnya cepet banget dan tiba-tiba banget. Kalau selain itu, gue nggak ada masalah sih. Karena emang pengarangnya ngebuat setiap arc juga nggak kerasa sama. Jadi gue pas baca juga, sampai chapter 51 ini masih kerasa asik-asik aja. Ceritanya masih kerasa fresh. Terus ini kan komik-komedi juga ya. Lucu itu kan relatif ya, tapi kalau buat gue sih nggak ada yang bikin lucu banget juga ya. Tapi ya paling bisa buat senyum-senyum kecil aja gitu. Dan drama di komik ini juga sampai chapter 51 nggak ada yang serius banget ya. Kalau buat gue sih, walaupun nggak ada drama yang serius itu tetap bukan masalah. Karena selama ceritanya masih seru buat diikutin, mau ada drama yang serius atau enggak itu nggak relevan. Dari desain karakternya bisa dibilang gue suka banget sih. Bener-bener semua desain karakternya gue suka. Sampai karakter sekundernya juga gue suka desain-desainnya. Karakternya kelihatan simple, tapi karakteristik karakternya tetap kelihatan dari desainnya aja. Tapi emang sih ada beberapa karakter yang awalnya gue belum suka sama desainnya. Kayak si Medaka ini. Menurut gue juga di komik ini gambarnya bagus, jadi pembaca juga pas baca itu nyaman-nyaman aja. Terus terakhir, ini kan komiknya emang demografisnya itu ditunjukkan buat para lelaki ya, dan gue rasa sih dari gambar dan desain karakternya aja emang udah menarik perhatian banget. Komik ini bisa dibaca secara fisik dan digital. Kalau fisiknya, komik ini yang versi Inggrisnya diterbitin sama Kodansha, bisa dibeli lewat Amazon. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, pas video ini dibuat sih belum ada yang terbitin dalam bahasa Indonesia. Semoga aja kedepannya ada ya. Terus kalau yang versi digital, untuk bahasa Inggris dan Indonesia paling bacanya yang versi fan translation ya. Kalau gue sih biasanya di Mangadex, tapi di situ yang versi Inggrisnya aja. Kalau yang Indonesianya sempat gue cari banyak sih ada di situs-situs baca komik bahasa Indonesia. Ceritanya kelihatan biasa aja, tapi semakin lama dibaca baru kerasa menarik. Walaupun gue bilang ada yang gue nggak suka dari baca komik ini, tapi tetap yang gue sukanya itu lebih banyak lagi. Dan sampai chapter 51 ini juga kualitas ceritanya nggak menurun. Terus tentu aja, karakter Mona, Medaka, Asahi, dan bahkan karakter-karakter sekundernya itu menarik buat diikutin. Segitu aja dari gua untuk review komik Medaka Kurewa is Impervious to My Charms. Semoga kalian terbantu dari adanya video ini. Nggak tahu juga ya bantu apaan. Oke, makasih udah mau nonton. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.